Mari kita berdoa. Penuhi dan kuasai hati kami, pikiran kami, dan seantero hidup kami. Bila karya Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kami diubahkan Tuhan, dan kemudian kami meresponi firman Tuhan dengan tepat dan benar Tuhan. Tuhan topang kami, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan jemaat boleh mendengar dan meresponinya. Kami sama-sama boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita hari ini mau merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus dan keluarga. 1 Tesalonika 3 ayat 19 sampai 21. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini. Satu Tesalonika pasal yang pasal yang ke-5 ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Ini 3, waktu itu aku ingat apa ya? Oke ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22 lah ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Hari ini kita memperingati curahan daripada Roh Kudus. Dan bertepatan dengan itu saya membuat tema keluarga pada bulan hari ini, ya bulan ini. Maka saya coba untuk kaitkan bagaimana Roh Kudus dan bagaimana gereja dan apa yang dapat dilakukan oleh keluarga sebagai respon firman Tuhan. Sebagai respon daripada karya Roh Kudus. Karena di dalam perjanjian lama, hari Pentakosta itu dirayakan setelah 7 minggu setelah panen gandum. Nah, saudara dapat lihat di dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat 15 sampai 21 atau Ulangan 16 ayat 9 sampai yang ke-12. Jadi setelah 7 minggu setelah panen maka ada hari Pentakosta. Sedangkan dalam perjanjian baru Pentakosta dirayakan atau diperingati itu karena 50 hari setelah kebangkitan Yesus, yakni peristiwa turunnya Roh Kudus. Jadi perayaan panen dalam perjanjian lama dan kemudian diterapkan dalam perjanjian baru sedang menggambarkan apa? Sedang menggambarkan sebuah panen rohani atau kelimpahan berkat di dalam sebuah keselamatan yang dikerjakan oleh Trinitas, Tritunggal. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 6, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Setelah ayat ini kita pernah dengar gosip-gosip mengenai tentang ayat ini atau ayat-ayat yang lain mengenai tentang Roh Kudus. Ayat yang semacam ini dikutip oleh kepercayaan lain untuk mengklaim bahwa setelah Yesus ada penolong yang lain yang menggantikan Yesus. Ada penolong lain dan itu adalah menurutnya adalah manusia. Seorang penolong yang lain di dalam bahasa Greeknya atau Yunaninya itu Parakletos. Parakletos itu artinya pembela. Parakletos artinya penolong. Dan ia katanya menyertai kamu selama-lamanya. Ingat, selama-lamanya.
Artinya tidak ada batas waktu, tidak ada kematian di dalamnya. Sampai hari ini Roh Kudus menyertai kita. Ya. Dan Ia itu adalah Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima, dunia tidak dapat melihat, dunia tidak mengenal Dia. Namun kamu, orang percaya, kenal. Kenapa? Karena Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Maka klaim tentang penolong lain adalah manusia atau seorang yang lain begitu adalah klaim yang sepihak tanpa memperhatikan firman Tuhan. Maka kalau ada orang Kristen yang tergoncangkan imannya karena begituan, saya kira harus belajar baik-baik. Belajar baik-baik. Karena di dalam konteks, di dalam bahasa aslinya pun tidak mencerminkan bahwa itu adalah manusia. Karena roh itu ada di dalam kita dan bersama-sama dengan kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam konteks yang benar. Roh yang menyertai kita. Peristiwa Pentakosta kemudian dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul adalah sebuah peristiwa yang satu kali. Ini juga saya coba membereskan bagian-bagian ini. Kisah ini adalah peristiwa yang satu kali terjadi dan tidak terulang-ulang atau diulang-ulang. Sebagaimana peristiwa Yesus lahir di Bethlehem satu kali dan tidak diulang-ulang. Ya. Sebagaimana Ia mati di kayu salib satu kali tidak diulang. Demikian juga ketika Ia bangkit itu juga tidak diulang-ulang. Sehingga kelihatannya keren begitu ya. Mati bangkit lagi, mati. Wih, ini momen ini bagus nih ya, dijadikan berulang-ulang. Itu tidak begitu. Agar terlihat keren, tidak. Nah, pada hari yang ke-50 dicurahkan Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta dan peristiwa ini pun tidak diulang-ulang. Tidak diulang-ulang. Sampai berjilid-jilid agar terlihat dahsyatnya pencurahan Roh Kudus pada waktu yang pertama. Tidak demikian. Setelah peristiwa dicurahkan Roh Kudus yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2, saya akan bacakan. Ketika mereka berkumpul di satu tempat, Kisah Para Rasul 2, ketika mereka berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kemudian mereka masing-masing mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Orang-orang di daerah itu kemudian memahami apa yang mereka katakan dan mereka kemudian mengamini berita itu. Apakah peristiwa ini terulang kembali? Apakah nyala api yang terjadi pada hari itu terulang lagi? Tidak pernah tercatat dalam firman Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus bukan hanya sekedar peristiwa yang membuat orang lain itu kayak terheran-heran, terkagum-kagum, wah luar biasa, ulang lagi yuk. Kita kan begitu ya, terkagum, ulang lagi, kayak roller coaster begitu kalau ke Dufan begitu, ulang, mau lagi dong, mau lagi, lama-lama juga bosan, ya. Karena manusia suka yang spektakuler dan itu harus diulang-ulang. Dan kemudian itu tidak begitu. Seterusnya adalah gereja kemudian lahir. Bukan hanya sekedar menikmati sebuah ketajukan ada fenomenal dari peristiwa itu. Melainkan mereka mulai menyatakan kebenaran firman Tuhan. Mereka bergerak ke Yudea, mereka bergerak ke Samaria, mereka bergerak sampai ke ujung bumi. Mereka menyatakan berita Injil keselamatan yang daripada Kristus sudah dikerjakan. Nah, seiring dengan keberanian mereka menyatakan Injil, ketika Petrus juga berkhotbah, ribuan orang bertobat. Di dalam satu sisi dia berani menyatakan Injil, tapi dalam satu sisi juga dia mengalami penganiayaan yang dahsyat. Ya, mereka mengalami tantangan, mereka mengalami sebuah hal yang tidak mengenakan di dalam karya Roh Kudus yang mereka baru terima. Saudara yang terkasih, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang semangatnya luar biasa. Karena ini adalah jemaat yang kalau nggak salah yang didirikan pertama kali ya. Dan kemudian banyak orang-orang yang non-Yahudi dan orang-orang Yahudi itu menjadi percaya. Nah, ketika mereka percaya, maka pemerintah Romawi sudah mulai tidak senang dengan adanya kekristenan, mengganggu ini. Orang Yahudi kemudian juga beralih kepada kekristenan, maka aduh ini gawat ini kekristenan.
maka disitulah kemudian penganiayaan terjadi. Ya, mulai ada penderitaan, mulai ada tantangan. Seiring waktu karena penderitaan yang terus-menerus, mereka kemudian mulai mundur. Aduh, gawat nih, ikut Tuhan gak selalu manise ternyata. Capek lu dikejar-kejar terus, gak aman. Dan kemudian mereka mulai cari aman, mereka mulai ignorant, mereka mulai tawar hati dengan segala macam. Mungkin kita pernah juga mengalami hal demikian, bukan? Waktu pertama kenal Tuhan, begitu cintanya Tuhan, doa lama, ibadah terus menerus, ikut ini, ikut itu. Tapi seiring dengan waktu, tantangan hidup, kenapa ini belum kaya-kaya, mulai turun kita. Mulai ada penderitaan, mulai ada permasalahan hidup, kesibukan, konflik di mana-mana. Konflik dengan diri sendiri, kenapa kurang aku ini, kenapa kurang diriku ini. Konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik di gereja. Itu kita mulai kemudian ignorant. Kita mulai acuh tak acuh, sudah dah, aku gak peduli aja. Gue diam aja lah. Kemudian ayat yang sederhana di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 tadi katakan, jangan padamkan roh. Apa maksudnya memadamkan roh? Apa artinya hal ini? Kalau kita padamkan roh, padamkan dengan apa? Dan bagaimana kita memadamkan roh itu? Bagaimana caranya? Siram kah? Bagaimana kalau Roh Kudus padam? Bukankah ia melahirkan gereja hari ini? Ya, kalau di Gema tadi saat teduh kita itu hari ulang tahun Gema hari ini. Hari ulang tahun gereja. Bukankah ia yang melahirkan kita? Bukankah dia yang melahirkan gereja ini? Bukankah dia yang melahirkan kita, lalu kemudian status kita menjadi anak-anak Allah? Kalau kita dapat memadamkan roh, bagaimana kita masih disebut orang-orang percaya? Bagaimana kemudian kalau itu dipadamkan dalam gereja, apakah masih disebut ini gereja? Karena rohnya sudah padam. Untuk apa kita sebut gereja? Nah, berapa banyak gereja yang apinya sudah padam? Berapa banyak? Kalau api sudah padam, masihkah kita menyebut itu gereja? Jikalau tidak ada apinya yang menyala, yaitu Roh Kudus, maka sebenarnya bukan lagi gereja. Mungkin kita hanya mengagumi gedung gereja, atau gereja sekedar organisasinya. Sebab itu peristiwa turunnya Roh Kudus menjadi penting, dan bukannya penting, tapi sebagai evaluasi apakah gereja sekarang ini tetap menyala rohnya. Ataukah kita hanya kumpulan orang-orang yang sedang mengadakan silaturahmi satu dengan yang lainnya. Kita bosan di rumah, ya udah ketemulah dengan siapa begitu. Atau kita ketemu di gereja, kemudian kenal lumayan lah, supaya banyak rekan bisnis di situ dalamnya. Apakah begitu? Apakah gereja cuma hanya kumpulan-kumpulan, itu namanya paguyuban. Ya, kumpul-kumpul yang kemudian nggak tahu juga mau apa. Paguyuban pun tetap aja harus ada visi misi. Ya kita gereja ya udahlah bikin visi misi lah. Apakah sekedar itu gereja hari ini? Apakah gereja kumpul-kumpul makan kemudian pulang? Selesai sudah. Di mana Roh Kudus? Di mana Roh Kudus? Apakah kita masih berani menyebut ini gereja jikalau tidak ada api Roh Kudus? Beranikah kita? Saudara, kalau saya membahas Roh Kudus, jangan hanya dikaitkan dengan berbahasa roh. Kita terlalu cetek sekali ya. Wih, itu gereja penuh dengan Roh Kudus karena mereka berbahasa roh. No. Roh Kudus jangan hanya dikaitkan dengan berbagai-bagai mujizat. Roh Kudus jangan hanya dikaitkan dengan seorang yang bisa menangis, tertawa, dan terpental-pental. Saudara, jangan terlalu minim menilai pekerjaan Roh Kudus demikian. Meskipun Roh Kudus itu bisa melakukannya. Roh Kudus bisa bekerja seperti itu. Tapi jangan terlalu minim, jangan terlalu cengeng, atau nggak terlalu belajar gitu ya. Kelihatan anak-anak tuh kayak Josia tuh baru belajar, kemudian seakan-akan dia udah tahu luar biasanya. Papi salah. Weh. Karya Roh Kudus bagi orang percaya terutama dalam melahirbarukan kita.
Kita sudah belajar di KTB. Dan kemudian ia membuka dan menyingkapkan kebenaran yang sebelumnya tersembunyi dari kita. Dan Roh Kudus mengingatkan kita akan apa? Perkataan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 26. He will bring to remembrance all that I have said to you. Jadi Roh Kudus bukan hanya bekerja untuk melahirkan baru kita, tapi dia mengingatkan apa yang dikatakan Kristus. Ya. Ia akan mengingatkan semua yang pernah diucapkannya. Maka saya dan saudara kalau semakin mengisi dengan firman Tuhan, maka semakin Roh Kudus dapat mengingatkan firman Tuhan setiap hari. Maka omong kosong dan omong besar kalau orang bertumbuh tanpa firman Tuhan, tidak mungkin. Pekerjaan Roh Kudus mengingatkan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, apa yang mau diingat? Mungkin kesalahan orang lain. Apa yang kita mau ingat? Kejelekan orang lain. Kalau kita tiap hari cuma hanya ngisi dengan hal-hal yang buruk, maka itu yang keluar. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang keluar dari hatimu, mulutmu, itu dari hatimu. Karena pembendaharaanmu adalah hal-hal yang jahat. Kalau kita isi firman Tuhan dan kemudian itu yang kemudian remembrance. Roh Kudus mengingatkan kita. Mengingatkan firman Tuhan. Bukan sekedar jamahan yang spektakuler tadi. Roh Kudus menerangi firman Tuhan kepada kita seperti lampu yang dinyalakan. Dan kebenaran itu menjadi jelas bagi kita. Wah, ngerti aku ini. Waduh, ternyata aku salah ya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Makin kita baca, makin kita merenungkan, kita makin tahu. Terlalu naif kita, terlalu munafik kita. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, untuk apa ke gereja aku cukup baik? Karena dia tidak pernah diasah atau tidak berkaca pada cermin yang benar. Karena dia merasa baik. Ngacanya di mana? Di baskom mungkin ya. Yang agak sidik remeng-remeng begitu. Kelihatannya cukup oke. Daripada ke gereja, orang-orang gereja juga nggak terlalu baik. Kita ke gereja bukan hanya ingin baik, tapi juga berkaca kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita kemudian bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan, bahwa Tuhan menyelamatkanku bukan karena aku baik, tetapi karena anugerah Tuhan yang menghidupkanku, yang menjadikanku bisa jadi orang baik. Saudara, namun di sini kita melihat Rasul Paulus mengatakan jangan padamkan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan Rasul Paulus? Kata kerja padamkan biasanya digunakan untuk memadamkan api yang dapat meruncuk juga pada penghancuran total sesuatu, atau juga membatasi atau melarang sesuatu. Ya, jadi melarang sesuatu atau membatasi sesuatu. Apa yang terjadi pada gereja di Tesalonika? Bukankah ini adalah gereja yang pertama yang banyak memenangkan jiwa? Namun mengapa Rasul Paulus menuliskan seakan mau mengingatkan, jemaat Tesalonika, jangan padamkan roh. Di dalam gramatikalnya itu berarti berhenti melakukan sesuatu atau tidak setia saat mempraktekannya, atau kita mengabaikan sesuatu karena hal itu tidak penting. Itu gramatikalnya. Nah, artinya bahwa seakan-akan gereja Tesalonika di dalam penganiayaan, tantangan dan kesusahan yang mereka hadapi, atau apapun itulah ya, mereka berusaha memadamkan roh api yang adalah lambang daripada Roh Kudus. Dan Rasul Paulus menuntut agar mereka nyalakan terus, jangan padamkan. Mengapa? Karena Roh Kuduslah penjamin bagi keselamatan kita. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah materai yang melayakkan kita menerima seluruh kepenuhan dari karya Trinitas.
Mungkin hari ini kita masih menderita. Iya. Tapi suatu hari nanti kita akan menerima kepenuhan berkat daripada Tuhan. Tapi sekali lagi, bagaimana gereja dapat memadamkan Roh Kudus? Apakah kita perlu melakukan sesuatu yang spektakuler untuk menolak Roh Kudus? Tolak. Dalam visi misi ataupun dalam ADRT begitu ya. Tolak Roh Kudus. Apakah seperti itu? Apakah kita merobek-robek Alkitab tanda bahwa kita memadamkan Roh Kudus? Itu ekstrim, ya. Saya rasa kita tidak akan ekstrim seperti demikian. Rasa-rasanya gereja tidak akan lakukan itu. Karena itu pasti akan bukan gereja, ya. Kalau robek-robek gereja Alkitab. Saudara tidak perlu lakukan itu. Saudara tinggal abaikan saja firman Tuhan, Anda sudah memadamkan Roh Kudus. Rasul Paulus kemudian beralih ke dalam hal yang dimaksudkan ayat yang 19 tadi, ayat 20. Janganlah anggap rendah nubuatan-nubuat. Ketika kita mendengar kata nubuat, mungkin telinga kita agak berdiri, goyang-goyang, apa? Nubuat? Bernubuat? Apakah masih ada pada zaman sekarang ini? Nubuatan-nubuatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, beberapa sarjana teologi itu mendiskusikan ini ada yang berkata bahwa nubuatan sudah berhenti ketika firman Tuhan ini lengkap dalam Alkitab yang kita pegang. Dan ada juga yang berkata nubuatan masih berlangsung, ya. Itu perdebatannya masih panjang, ya. Dan di dalam hal ini ada komentar kaitannya dengan nubuatan. Seorang bernama John Piper, itu juga teolog, itu memiliki pengalaman tentang hal ini. Dia berkata begini, ada seorang wanita datang kepadanya ketika istrinya sedang mengandung anak yang keempat. Dan wanita ini mengatakan bahwa istrinya akan meninggal saat melahirkan dan bayi akan hidup dan berjenis kelamin perempuan. Nah, kisah ini ditulis oleh dalam bukunya MacArthur, ya, di dalam Strength Fire, itu dalam satu buku, lalu kemudian dia ceritakan bagian itu. Nah, John Piper lalu berlari ke ruang kerjanya ketika mendengar ada seorang wanita berkata bahwa kamu nanti istrimu kalau itu meninggal. Dia lari ke ruang kerjanya dan kemudian dia menangis. Menangis karena tadi nubuatan tadi, ya. Tetapi ternyata nubuatannya salah. Ketika istrinya melahirkan, ia sehat dan melahirkan seorang anak laki-laki, sehat juga. Bapak Ibu yang terkasih, di sisi lain kita juga tidak boleh menganggap sepi cara Tuhan untuk berbicara kepada setiap kita. Tidak boleh sepi. Kita tidak boleh menganggap bahwa itu stop 100%. Tidak, kita nggak boleh begitu. Karena pekerjaan Tuhan juga tidak bisa dibatasi. Ya, ada kenyataannya bahwa ada juga saudara-saudara kita yang mendapatkan mimpi dan penglihatan tentang Kristus. Kemudian mereka bertobat, kemudian berbalik kepada Allah, dan kemudian menjadi orang yang setia. Jadi kita tidak boleh mengabaikan klaim dengan mengatakan, ya ini yang nggak boleh ya, Tuhan tidak melakukan zaman ini. Berhati-hatilah dan bersikap kritislah akan fenomena penglihatan dan sebagainya. Bersikap skeptislah ketika ada seorang yang berkata, Tuhan memberitahu saya, Pak Asyang jual rumah kasih contoh handphone. Tuhan berkata, ya, beginilah firman Tuhan kepada saya, Pak Roni, ya, titik, isi sendiri Pak Roni. Sebaliknya ya, kita harusnya berkata, saya pikir Tuhan sedang menunjukkan kepada kita. Atau menurut pendapat saya, sepertinya Tuhan, nah itu boleh. Itu jauh lebih elegan daripada engkau mengklaim suara Tuhan. Sebab saya punya pengalaman, ada seorang hamba Tuhan yang berkata gini, saya dipanggil Tuhan untuk ke satu daerah. Wih, akhirnya dia resign. Kemudian dia ke daerah itu. Gak begitu lama dia berhenti. Lalu dia balik ke situ lagi. Kau kira panggilan Tuhan bisa begitu-begitu? No, panggilan Tuhan itu bisa apa yang kau kembangkan. Apa yang terjadi di sana? Karena ada konflik-konflik terjadi. Lalu dia pulang lagi. Dan untung tuh gereja mau terima dia lagi. Ya, gak begitu. Jangan cepat-cepat mengklaim bahwa kita punya Tuhan ngomong sama saya kepada saya dan untuk kamu. Enggak ya.
tidak semua dengan mengutip ayat firman Tuhan juga benar. Maka ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. We must be discerning. Kita harus cerdas agar tidak menjadi korban pengalaman spiritual yang palsu dan ajaran palsu. Saudara yang terkasih, nubuatan adalah bagian sebenarnya, ada tugas para nabi, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Maka berkenaan dengan perkataan firman Tuhan, saudara tidak perlu merobek Alkitab, tidak perlu membanting-banting Alkitab, namun saudara cukup mengabaikan firman Tuhan. Despise, itu memandang rendah. Abaikan saja. Saudara tidak perlu benar-benar menolak itu, abaikan saja. Tidak merenungkan firman Tuhan dengan serius, dan tidak meresponi firman Tuhan dengan tepat, saudara telah mencoba memadamkan Roh Kudus. Abaikan firman Tuhan, saudara sedang memadamkan Roh Kudus. Tidak mendengarkan firman Tuhan, saudara sedang memadamkan Roh Kudus. Karena firman Tuhan sebenarnya bukan kata-kata, atau bukan sekedar kata-kata yang tanpa makna. Firman Tuhan bukan sekedar bunyi seperti gong yang tanpa makna. Maka seperti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5-6. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata manis seakan-akan, motivasional, bukan. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, Rasul Paulus sebagai pemberita Injil tidak hanya mengandalkan kata-kata indah, retorika, bukan, melainkan kekuatan daripada Roh Kudus atau pimpinan Roh Kudus. Dan sebaliknya mereka yang menerimanya kemudian di dalam kondisi yang menderita, dia ancam mereka menerimanya dengan sukacita. Karena menerimanya dengan kuasa daripada Roh Kudus. Di dalam pengalaman hidup saya, saudara, kalau tidak hidup dan menghidupi firman Tuhan, kehidupan akan menjadi tanpa makna. Kesulitan kita, kesukaran, sakit penyakit yang lama tidak sembuh-sembuh. Menghadapi orang yang sama setiap hari ngoceh terus, itu tidak gampang. Kalau orang yang menyenangkan kita mungkin puji Tuhan, haleluya ya. Tapi orang yang sama dengan orang yang membenci kita tiap-tiap hari, itu tidak mudah. Kita bisa betah? Tidak, gak gampang. Namun kalau orang yang jahat, benar-benar kita mau balas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang penuh dengan kemunafikan yang tiap-tiap hari kita lihat, entah itu di rumah, entah itu dalam lingkungan kerja kita, entah itu dalam gereja, lama-lama bisa tawar hati. Lama-lama kita bisa jadi ignorant juga, cuek aja, bodoh lah. Lama-lama kita mungkin saja udah pasang ini kuda kalau apa? Ya pokoknya nggak mau lihat kiri kanan lah, pokoknya di dalam gereja bodoh lah, lurus aja. Apakah lurus itu juga ada masalah? Lurus juga bisa masalah. Saudara, nggak ada yang bisa begitu. Maka kalau tidak ada kuasa daripada Roh Kudus dalam hati kita, hancur kita, stop kita, ignorant kita abaikan semuanya. Bukan saja abaikan orang lain, tapi juga abaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan harusnya berkata-kata, kasihilah sesamamu. Ignorant kita cuek, kita abaikan. Namun waktu saya dan saudara membaca firman Tuhan, meskipun tidak selalu saya mendapatkan sesuatu yang memberikan fresh pada saat itu, tapi bukankah membuat saya dan saudara hidup dan cukup kuat hari ini menghadapi persoalan hidup? Amin. Tiap hari gue baca firman Tuhan kayaknya percuma nih, ya. Ada seorang yang WA saya, kemudian dia berkata, percuma lah. Tiap hari juga saya bacanya begitu-begitu aja. Doa juga begitu-begitu aja, nggak ada gunanya lah, cantau. Nggak usah lah, saya malas nulis-nulis lagi lah. Lalu saya katakan begini, kamu makan nggak hari ini? Makan. Besok makan? Makan. Makannya sama? Ya makanlah nasi lah. Makan nasi besok? Makan. Besok nasi, ya paling juga variasi juga mie, terus bihun, ya kemudian nasi lagi, ya. Lu nggak bosan? Ya bosan, nggak juga lah, itu namanya kebutuhan. Saya rasa, ya, makan nggak makan, kita harus makan. Nasi ya nasi, tetap aja nasi, kita makan juga. Ya, lalu saya katakan,
kalau begitu besok stop aja makan. Kan besok juga sama aja. Besok juga makan nasi lagi, ya. Stop aja. Kenapa terus makan? Apakah makan karena kesepakatan kita bersama? Bukan. Kita sepakat yuk keluarga, kita kumpul karena kita mau makan. Tidak, bukan kesepakatan bersama. Apakah karena makan karena ada aturan? Mari kita makan, lalu kita makan. Bukankah makan kita lakukan tiap hari agar kita tetap hidup meskipun kita makan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Mungkin cuma hanya tambah variasi sedikit, benar? Lalu kita berkata, kalau nggak makan bisa mati Pak, secara fisik. Tapi kalau makanan-makanan rohani kan besok juga bisa. Ya, bulan-bulan depan juga bisa. Tahun depan juga nggak baca Alkitab juga bisa aja. Saudara, itu pemikiran anak-anak banget ya, bayi rohani banget. Dan kita bergumul itu cuma itu aja. Persoalan gereja cuma apa sih? Itu. Kalau itu udah selesai kita menjadi melesat sebagai jemaat dewasa rohani. Itu kan yang kita gumulkan, bukan? Baca Alkitab tiap hari, berrelasi dengan Tuhan, itu kan? Itu aja kok. Kita mirip kayak Jobs yang masih anak-anak gitu. Tiap kali kalau diganggu hobinya gitu ya, kalau ganggu hobinya lagi dia main belalang, cari belalang. Kemudian dia berkata, saya bilang, "Jos mandi." "Kenapa sih papi harus mandi?" "Jos makan." "Kenapa sih papi? Ntar aja makan. Nanti nggak usah makan." "Oke, nggak usah makan." Saya kadang-kadang marah sama Josie ya. Apakah karena kita terusik hobi kita, terus kemudian berkata, apa pentingnya sih saat teduh? Apa pentingnya sih baca Alkitab? Kenapa? Karena engkau terusik bukan, hobimu terusik bukan, dosamu yang terus dikembangkan. Kita sedang memadamkan roh. Bagaimana kita memadamkan roh? Ketika saya dan saudara mengabaikan firman Tuhan. Ketika kita tidak menganggap penting firman Tuhan. Ketika kita tidak menerima dan mengamini apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, di dalam perjanjian lama, waktu para nabi itu selalu menyuarakan suara Tuhan, suara kebenaran, apakah mereka diterima? Tidak. Ya. Mereka juga tidak ingin mendengar suara nabi itu. Mereka mengabaikannya. Tetapi suara nabi itu terus disampaikan, bukan? Terkadang mereka ingin membungkam suara kenabiannya, bahkan mereka ingin membunuh nabi itu agar tidak bersuara lagi. Bagaimana dengan gereja hari ini? Masakah saudara ingin membunuh saya? Saya cukup baik, bukan? Meskipun ya error-error juga. Kadang-kadang juga salah-salah. Kadang-kadang juga diomongin juga. Apakah Anda perlu membunuh saya? Untuk membungkam saya? Perlu? Kadang-kadang saya menyakiti hati saudara. Saudara tidak perlu membunuh saya. Saudara tinggal abaikan firman Tuhan yang diberitakan dalam gereja ini. Secara otomatis saudara telah memadamkan Roh Kudus. Anggaplah rendah firman Tuhan, saudara telah memadamkan Roh Kudus. Anggaplah firman Tuhan itu remeh, saudara telah memadamkan Roh Kudus. Saudara mungkin tidak berkata, aku dustai Roh Kudus, karena itu adalah dosa yang tidak diampuni seakan-akan. Gak usah spektakuler, gak usah kayak ekstrim begitu. Saudara abaikan firman Tuhan, saudara sudah mencoba memadamkan roh. Apakah saya dan saudara serius dengan firman Tuhan hari ini? Apakah gereja serius dengan pemberitaan firman Tuhan? Dan apakah di dalam keluarga saudara terdengar firman Tuhan yang keluar dari mulut suamimu, mulut istrimu, mulut dari anak-anakmu? Seperti pesan firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Ulangan 11 ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu dan jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang melakukan perjalanan, apabila engkau berbaring dan engkau bangun, engkau harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan panjang umurmu. Hari ini keluarga kita ngomongin apa hari ini? Bisnis?
Apakah kita ngomongin cuma hanya pelajaran supaya anak kita pintar? Saya pengen begitu juga. Tapi hal yang paling pondasi adalah bagaimana firman Tuhan ada dalam keluarga kita. Itulah yang membangkitkan kita, menghidupkan kita. Kenapa hari ini keluarga-keluarga bisa jadi berantakan? Karena tidak ada firman Tuhan di dalamnya. Yang cuma hanya ditekankan bagaimana anak itu pintar, sepintar-pintarnya. Pintar. Lalu kemudian besar, pintar kemudian memberontak. Nyesal kita. Dan itu nggak bisa diulang lagi. Saya banyak mengalami, mendengar kemudian hal-hal yang demikian. Banyak orang-orang kaya yang kemudian ditinggalkan oleh anak-anaknya. Karena mereka pintar. Tapi tidak punya karakter yang baik. Apakah saya dan saudara mengabaikan firman Tuhan? Apakah saudara ignorant kepada firman Tuhan? Saya menutup firman Tuhan dengan mengutip perkataan Pastor Lee ya, dalam menjelaskan pekerjaan Roh Kudus. Ada 3 kata masing-masing dipakai secara konteks berbeda-beda. Di dalam bahasa Ibrani itu ruach ya. Diterjemahkan wind, spirit atau angin. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu seperti angin di dalam Yohanes 3 ya, ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan kau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Seperti angin kita tidak dapat mengontrolnya. Demikian juga pekerjaan Roh Kudus tidak dapat dikontrol oleh kita. Kapan ia datang, kapan ia pergi, tidak tahu. Roh Kudus bebas melakukan itu. Namun Roh Kudus bukan hanya sekedar angin, kemudian kayak sepoi-sepoi, lalu lewat begitu saja, gak ada dampak apa-apa, seger aja begitu, tidak. Melainkan angin juga bisa diterjemahkan dengan dalam Psalm, Mazmur 29 ayat 3, itu disebut call. Call itu juga dikatakan di dalam Mazmur 29 ayat 3, the voice of the Lord is on my water and his voice a thunder. Suara yang tidak berbunyi begini ya. Mungkin nggak berbunyi. Hari ini nafas nggak berbunyi nggak? Nggak ada bunyinya. Dan ketika nafas angin itu kemudian bertemu dengan sesuatu, itu jadi berbunyi. Kalau kita dulu di kampung ya, ada kita pakai seng, kalau ada badai itu angin ketemu dengan satu benda itu berbunyi. Kalau kita kemudian itu pintu kemudian nggak dirapetin gitu, angin itu artinya bahwa ada angin kemudian bertemu dengan pintu, ya, menggerakkan dan kemudian menghasilkan bunyi. Ini angin kemudian bertemu dengan mic kemudian itu menjadi bunyi. Itu call disebut ya. Kalau kemudian kita angin kemudian bertemu dengan seruling, itu menjadi bunyi yang harmoni juga. Itu jadi call disebut. Nah, ketika alam semesta bertemu dengan Roh Allah, menghasilkan the voice of the Lord. Alam semesta, angin daripada Roh bertemu dengan alam semesta, dikatakan the thunder, itu suara Allah. Kita akan mengenali suara seseorang meskipun hidungnya ditutup, bukan? Ketika misalnya Pak Wawi telepon saya, aku tahu suara dia, aku biasa kok, ya. Suami kita mungkin juga tutup begitu, istri mungkin bisa tahu juga, ya. Kenapa? Hafal, ya. Anda bisa tahu itu kenapa. Kita mengenali suara seseorang meskipun hidungnya ditutup ataupun dimain-mainkan, gitu ya. Masakah kita setiap hari atau sampai hari ini tidak mengenal suara Tuhan? Masakah engkau tidak mengenali suara Tuhanmu? Dan firman Tuhan katakan, masakah engkau tidak mengenali gembalamu? Bukankah voice itu harus bertemu menjadi kepanggilan? Domba-domba mengenal suaraku. Kalau saudara bertumbuh dalam Tuhan, engkau dapat mengenali suaranya. Tapi masalahnya saudara nggak bertumbuh, maka terus cari suara-suara. Entah itu suara sumbang, suara apapun itu. Yang ketiga, bukan hanya sekedar voice atau menghasilkan bunyi. Namun angin juga bisa disebut juga dengan amar. Amar itu adalah di dalam bahasa Inggrisnya ada to speak. Amar adalah perpaduan antara nafas dan bunyi, kemudian memiliki makna. Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. All scripture is God-breathed,
Segala tulisan yang ada di firman Tuhan itu diberi nafas oleh Allah. Kata yang sama ketika Allah menciptakan di dalam Kejadian 2 ayat 7, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung si Adam, lalu kemudian hidup. Sehingga saya dan saudara kalau membaca firman Tuhan, kalau tergesa-gesa, hanya Alkitab yang dikatakan bahwa Allah memberikan nafas hidup bagi orang yang membaca dengan serius. Bacalah dengan nafas yang menghidupkan, maka Roh Kudus membawa kita kepada kelimpahan berkat Tuhan. Amin. Hanya tulisan ini, firman Tuhan, yang dikatakan God breathed, atau diberikan nafas oleh Allah. Itu yang menghidupkan. Allah memberikan nafas. Bacalah dengan nafas yang menghidupkan. Maka pertumbuhan dan kehidupan rohani gereja maupun keluarga kita masih akan pasti hidup karena setiap anggota gerejanya maupun keluarga tidak mengabaikan firman Tuhan. Tidak mematikan roh itu. Membaca firman Tuhan dengan breathe karena aku tahu bahwa ini nafasnya Allah. Dan kemudian ini bukan tanpa makna, tapi dengan penuh kuasa daripada Tuhan. Kenapa hari ini kita membaca Alkitab dengan tidak bermakna? Lalu kering. Kenapa kita masih bergumul tiap-tiap hari baca Alkitab? Karena tidak dinafaskan. Karena setiap tarikan nafas kita tidak meyakini ini firman Tuhan. Tapi Tuhan katakan, all scripture, God breathed. Itu yang memberikan hidup. Itu yang memberikan kita kekuatan, bukan? Maka harusnya gereja setia pada firman Tuhan. Karena God breathed all scripture. Bukankah juga harus keluarga begitu juga? Kenapa keluarga kita menjadi kacau? Karena tidak ada firman di dalamnya. God breathed. Kenapa kita tidak bertumbuh? Karena tidak ada firman Tuhan di dalamnya. Roh Kudus yang menghiburkan seorang. Saudara tidak perlu mengaku bahwa penuh dengan Roh Kudus. Nggak perlu. Saya rasa nggak perlu saudara mengaku, aku ini bisa ini loh kok. Saya punya karunia ini, bodoh amat. Tapi karunia itu kemudian kalau tidak berdampak kepada kehidupan seluruh sekitarmu, maka engkau mungkin saja jadi hal yang salah. Saya panjang ini ya. Saudara tidak perlu mengaku tahu doktrin ini dan itu. Saudara cuma hanya perlu serius dengan firman Tuhan. Karena God breathed. That's all scripture. Saudara kalau gereja di Tesalonika memadamkannya dengan mengabaikan firman Tuhan, sedangkan gereja Korintus semua orang bisa mengklaim kepenuhan roh. Kalau Tesalonika menyiramnya api seakan dengan air, ya seakan okelah, mengabaikan saja. Tetapi sebaliknya gereja Korintus seperti melemparkan setangki bensin pada api, sehingga boom, meledak semuanya. Apa yang terjadi? Meledak dan tak terkendali. Sehingga Roh Kudus menjadi liar tak terkendali. Semua orang bisa mengklaim dapatin Roh Kudus. Semua orang katanya mengklaim punya karunia Roh Kudus. Bisa terguling-guling, punya penglihatan, punya ini dan itu. Karena terlalu liar. Karena bisa mengklaim, itu Korintus. Ya. Ini keberbahayaan yang lain. Maka Rasul Paulus katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. The gift discernment. Kita perlu menjadi bijaksana. Kita perlu ketajaman. Kita perlu kecerdasan untuk menguji apakah ini benar atau tidak. Karena masing-masing kemudian mengklaim bahwa kepenuhan Roh Kudus dengan segala macam manifestasi. Ya. Peganglah yang baik. Maka sebagai gereja Tuhan kita perlu discernment, cerdas, tajam. Dan sebagai orang tua kita perlu discernment. Jangan hanya membiarkan anak-anakmu dalam keliaran mencari. Udah nggak apa-apa, gerejanya sana aja nggak apa-apa. Kamu nggak sembahyang, bodoh amat. Oke nggak apa-apa, yang penting kamu baik-baik aja semuanya. No, orang tua harus discernment, tegas, tajam, dan harus arahkan. Kita perlu belajar dan ujilah segala sesuatu itu. Dan itu dapat dilakukan oleh gereja sebagai hamba Tuhan di tempat ini, sebagai orang tua. Engkau harus juga mengajarkan kepada anak-anakmu. Ingat, pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dilepas dari firman Tuhan. Ingat, Alkitab bukan kita baca semau gua, ditafsir semau gua. Ingat juga,
Jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak semau gua. Suami yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak semena-mena. Istri yang dipimpin oleh Roh Kudus tunduk kepada firman Tuhan. Anak yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak jadi pemberontak atau seenaknya. Tidak. Jangan bawa api liar seperti anaknya Elia, ya. Bawa api yang tidak kudus. Jangan sok klaim kerasukan Roh Kudus. No. Roh Kudus membangkitkan ketertiban, sebuah keteraturan, bukan kekacauan. Itu yang terjadi di gereja Korintus. Kiranya hari ini kita boleh belajar banyak tentang Roh Kudus, tentang bagaimana gereja, tentang juga keluarga kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, curahan Roh Kudus melahirkan gereja dan melahirkan setiap kami. Topang kami, tolong kami Tuhan, agar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.